Hai guys, kali ini kita akan menonton dua film ini. Dan kita akan nonton ini, siksaan tragis zaman dulu. Tersadis maksudnya sadis. Untuk noda dan bau, ibu pilih Attack yang canggih. Attack High-Tech Plus, jitu lancak noda. Sekarang kita akan diam guys. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Hukuman penyiksaan adalah cara paling efektif pada zaman dulu dalam mengatur masyarakatnya untuk tunduk dan tidak membangkang. Namun sayangnya, semua ganjaran yang pernah diperbuat itu tidaklah manusiawi dan bahkan terlihat sangat mengerikan. Ya, daripada berlama-lama lagi, inilah guys beberapa alat penindasan yang sangat kejam dan pernah eksis di zaman dahulu. Nomor 10. The Saw. Gergaji itu berguna bagi manusia untuk bisa membantu kita dalam memotong benda-benda keras kan? Tapi hukuman yang disebut sebagai The Saw ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana alat itu dimanfaatkan untuk hal lainnya ya guys. Dimana orang-orang zaman dulu yang melakukan kesalahan berat akan diganjar dengan cara digergaji dari atas sampai bawah loh. Nah, bangsa Persia menilai praktik ini cukup jitu untuk membuat para penjahat merenungkan seluruh perbuatan kejamnya. Tapi di tengah-tengah perjalanan, para petinggi saat itu melihat jika dimulai dari kepala, maka tahanannya pun bakal langsung naik ke surga kan guys? Jadi cara paling efektif adalah dengan membalik narapidananya dan dimulai potongnya dari bawah hingga ke atas. Sehingga rakyatnya pun bakal menonton tindakan kejam ini lalu mendorong mereka untuk Tunggu guys, ini kayaknya serem banget. Padahal ini 11 menit berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal di masa depan. Dan cara tersebut ternyata bertahan cukup lama loh karena Dia itu kayak gini guys, bokongnya dibelah sampai di kepalanya. Itu ngeri gak sih? Coba kalian bayangin. ternyata jadi terus dipakai oleh bangsa lainnya hingga abad pertengahan. Serem gak guys? Serem gak? Nomor Kita akan 9. cepatkan dulu. Torture Mask. Penggunaan topeng atau pelindung kepala di masa lalu bisa menolong kita untuk meningkatkan pertahanan prajurit. Tapi Kalian di boleh abad pause, ke-18, ya. negara Jerman menerapkan hal berbeda pada topeng yang bernama Steincheck ini. Demi menghukum narapidana yang dinyatakan melanggar secara hukum, mereka akan memasangkan benda ini di kepala orang-orang yang bersalah. Dengan dudukan yang punya pengunci di sekeliling kepala, topeng itu pun tidak akan bisa dilepas dengan mudah ya. Jadi mereka hanya bisa pasrah menunggu baut di depan matanya berputar semakin dalam dan hanya bisa berhenti jika sudah mentok aja guys. Kebayangkan betapa ngilunya perbuatan ini karena matanya itu sih sudah pasti remuk tidak bersisa. Bahkan siapapun orangnya aku jamin sih gak bakal bisa menahan rasa sakitnya lalu lama-kelamaan bakal kehilangan nyawanya karena kekurangan darah. Dan yang paling mengejutkan tuh ternyata praktik ini bertahan selama 50 tahun sebelum akhirnya baru dilarang pada akhir abad ke-18. Bayangin guys, mata kalian itu ditusuk. Nomor Ngeri 8. The Thumb Screw. Memasuki zaman modern yang dimulai pada pertengahan abad ke-15, penyiksaan menjadi sebuah sarana hukuman ataupun alat interogasi paling efektif. Nggak heran jika langkah ini semakin lama semakin menjadi sangat sadis biar mereka membuka mulutnya dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, metode The Thumb Screw ini ternyata begitu difavoritkan di tengah-tengah kultur bangsa Eropa dengan tujuan untuk meremukan tulang tangan korbannya ya. Jadi Tangan kita remuk itu sakitnya gimana ya? dana itu nantinya bakal dijepit di antara lempengan besi dan dikencangkan sedikit demi sedikit sampai hancur secara perlahan. Nah, tergantung kejahatan yang telah diperbuat, tapi biasanya sih pelaksanaan ini bisa diletakkan pada telapak tangan aja. Umumnya juga ya guys, hukuman itu bakal diproses mulai dari jari satu persatu supaya praktiknya ini akan terasa lebih mengerikan. Orang-orang yang pernah mendapat hukuman ini pada bilang kalau hukumannya sangat membekas dan menimbulkan trauma untuk orang-orang yang menyaksikannya juga loh. Emang ya yang namanya penyiksaan itu mau gimana pun caranya tetap aja terasa mengerikan? It's getting quite painful. You can keep going. Nomor Dia 7. ketawa. Scavenger Daughter. Oh ya guys, jangan Pada lupa. masa pemerintah Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar aku semakin semangat buat membuat tontonan yang baru. Raja Henry ke-8 dari Inggris di abad ke-16, ada seorang letnan di Menara London yang bertugas menjaga para tahanan. Dia terkenal kejam terhadap narapidana yang diawasi, sampai-sampai dirinya menciptakan sebuah alat bernama Scavenger's Daughter.
Mungkin pas ngeliat alatnya, kalian bakal bilang kalau ini tuh biasa aja dan tidak menyeramkan sama sekali kan? Eits, tunggu dulu. Cara pakainya itu ternyata seperti sistem borgol di mana mengunci leher, tangan, dan juga kaki penjahatnya. Nantinya juga para korbannya itu akan dibuat jadi posisi meringkuk sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi praktik ini berlawanan dengan metode yang menghancurkan tubuh tapi cenderung memainkan daya tahan tubuh seseorang lah ya ibaratnya. Analoginya tuh kayak kalian dipaksa masuk ke peti kecil aja dan dibiarkan dalam waktu yang lama hingga badannya menjadi kaku. Mau sekuat apapun orangnya tetap bakal ngerasa capek sih dan sakit bukan main di sekujur tubuhnya. Ngeri nggak guys? Nomor 6. Judas Crudual. Judas Crudual. Abad pertengahan awal dijuluki sebagai zaman kegelapannya bangsa Eropa di mana kehidupan pada masa itu dipenuhi dengan perang yang tiada henti. Bahkan praktik hukuman yang mengerikan seakan-akan telah menjadi budaya serta terbawa sampai abad ke-16 dan melahirkan cara baru seperti Judas Cradle ini. Penerapannya begitu populer di negara Spanyol di mana ditujukan untuk menyaring informasi sebanyak-banyaknya dari para musuh yang sedang bentrok. Nah, dengan tubuh yang digantung di atas dan di bawahnya diberikan piramida sebagai tumpuan, tentu akan membuat para tahanannya itu merasakan kesakitan karena tertusuk kan? Bahkan sampai ada yang dikasih pemberat tambahan atau pelumas untuk memperparah efek samping dari tumpuan runcingnya itu loh. Jadi masing-masing tahanan nantinya bakal mendapatkan durasi yang bervariasi tergantung bagaimana ketahanan tubuhnya. Mereka juga nggak segan-segan untuk membiarkannya begitu aja hingga hidup lawannya harus berakhir di atas alat eksekusi tersebut. Soalnya para algojo juga diiming-imingi imbalan besar jika mereka mendapatkan informasi yang berguna untuk para bosnya guys. Ngeri nggak guys bagian bawah? Nomor 5. Let's Sprinkler. Sekuat apapun seorang manusia, tentunya kita punya keterbatasan dalam menahan rasa sakit kan? Namun, metode penyiksaan seperti lead sprinkler ini tentunya punya rasa sakit yang jauh melampaui akal sehat kita. Apa Jadi di ujung tongkat itu memiliki ruang kosong untuk diisi cairan khusus dan biasanya adalah senyawa logam yang sudah dilelehkan. Sehingga pada saat timbal cair ini dicipratin ke muka narapidananya, otomatis mereka bakal meronta dan juga kejang-kejang karena kesakitan yang luar biasa. Dari kulit hingga daging yang ada di sekitar area wajah akan terasa seperti terbakar dan diiringi rasa sakit yang sungguh gila guys. Paling parahnya sih adalah saat terkena mata ya karena bisa langsung meleleh dan habis tidak bersisa. Biasanya para tahanan gak bakal ada yang selamat dan sudah keburu nyerah dengan rasa sakitnya. Tapi jujur aku heran sih, kok dulu bisa-bisanya ya kepikiran cara tidak manusiawi seperti ini? Aku kagak lihat guys. Kalian mau tahu aku ini umurnya berapa? Aku ini umurnya 9 tahun. Iron Maiden. Perdebatan mengenai eksistensi dari Iron Maiden sendiri sebenarnya masih menjadi polemik dan juga diperdebatkan kemunculannya. Namun bisa disimpulkan bahwa alat penyiksaan ini sudah eksis sekitar abad ke-18 dan juga ke-19 ya guys. Jadi konsepnya itu kayak lemari penyimpanan yang akan memasukkan tahanannya di dalam ruangan besi sempit tersebut. Nah, pada permukaan bagian dalamnya ada banyak duri-duri pendek yang telah dipasangkan mengelilingi bilik ini. Jadi para penjahat itu tidak akan tertusuk langsung, melainkan terjadi secara tidak sengaja dan juga perlahan-lahan. Di momen inilah nantinya akan terdengar suara rintihan dari bagian lubang mulut yang memang sengaja dibuka tadi ya guys. Dan pilihannya tinggal 2 metode aja sih, antara mereka menyerah dan menyender sehingga langsung tertusuk, atau sampai lemas dulu karena kelaparan dan capek, lalu berakhir juga dengan duri yang telah menunggunya sejak awal. Nomor 3. The Chalk Pear. Saat ada benda asing yang masuk ke badan kita, maka nggak heran ya jika tubuh ini akan merespon dengan merasakan adanya gejala-gejala yang berbeda. Apalagi Ya. jika peristiwa tersebut terjadi secara paksaan dan ditambah dengan alat bernama The Choker Pear ini. Nah, kebanyakan orang yang pernah menggunakan itu terbagi ke dalam Jika kita menggunakan itu untuk dihukuman mati kalau kita dipaksa makan tai gitu, gimana ya rasanya? kategori kesalahan besar, yaitu berkaitan dengan penyebaran informasi palsu dan juga penyimpangan seksual. Jadi kalau ketahuan berbohong, ngadu domba, atau menggunakan mulutnya untuk memecah belah, maka alat ini pasti bakal dimasukin ke dalam tenggorokannya, di mana setelahnya akan diputar tuas itu untuk membuat alatnya semakin besar. Biasanya orang-orang bakal meninggal dengan kondisi rahangnya copot atau mengalami robek pada bagian mulut mereka ya guys. Sedangkan untuk yang weak-weak gitu secara caranya? bejat dan melakukan tindakan menyimpang lainnya, maka alatnya akan dimasukin ke organ intim pelakunya.
Tapi tujuan utama dari tindakan ini adalah menunggu terjadinya pendarahan serta memberikan rasa sakit yang tidak tertahankan ke bagian saraf di sekitarnya. Dan otomatis orang-orang yang dimasukin alat ini bakal meninggal setelahnya saking buruknya efek samping dari inovasi gila tersebut. Yes, takut. Ada bentuk loh. Aku suka. Tapi jujur bayi aku tidak ingin. Nomor 2. The Intestinal Crank. Apakah kalian Saat undang-undang yang mengatur tindakan Apakah- kemanusiaan apakah kalian ingin mati seperti itu juga? ada, masyarakat zaman dulu masih suka hidup menurut aturannya masing-masing, guys. Termasuk untuk Saya menghukum ngeliat, penjahat guys. dengan cara seberat-beratnya seperti metode The Intestinal Crank satu ini. Nah, orang yang dinyatakan bersalah akan ditidurin pada sebuah papan besar dengan kondisi terikat dan gak bisa kemana-mana. Lalu di bagian perutnya mulailah dibuat sebuah sayatan setidaknya sampai tangan mereka bisa masuk dan menyangkutkan ususnya dengan pengait. Jika semua telah terpasang dengan benar, maka katrol ini akan diputar supaya isi di dalamnya dikeluarkan secara perlahan. Sampai akhirnya dia akan menyerah secara otomatis lalu dinyatakan meninggal di tempat eksekusi. Dan orang-orang yang menyaksikannya sudah pasti ya bakal melihat jeroan yang keluar dari punyanya orang tersebut. Nomor 1. Apa ini nomor 1? The Heretics Fork. Oknum-oknum sesat yang ingin memanipulasi orang tentunya dianggap sebagai kaum berbahaya dan wajib dicegah. Jadi agar rencana itu bisa berjalan dengan baik, dibuatlah hukuman terberat yang dikenalnya sebagai The Heretics Fork. Dengan 2 buah pasak kunci yang terdapat di masing-masing sisi ini nantinya akan dipasangkan pada leher para kriminal. Biasanya, ketahanan yang dimiliki setiap tahanan berpengaruh pada lamanya proses tersebut dan bisa berlangsung seharian atau bahkan lebih lama dari biasanya. Karena bukan berarti ya setelah tertancap benda ini mereka bakal langsung tiada dan kelar begitu aja. Alat tadi tuh diciptakan dengan ukuran yang bervariasi dan bakal dicocokkan panjangnya agar tidak langsung terkena organ vitalnya. Sehingga mereka bisa merasakan bagaimana sakitnya alat itu dan menyesal telah melakukan aksinya yang menyesatkan banyak orang. Iya, hidup di zaman ini sih rasanya lebih baik nggak macam-macamnya daripada kena masalah besar, guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Ngeri gak, guys? Aku gak mau lagi nonton itu. Oke, kita akan lanjut video lain. Yaitu Hado Koko, Vitadi, tinggi vitamin Bukan D3 ini. 600 IU Akan yang tunggu cukupi dulu. kebutuhan vitamin. Punya temen yang punya temen hayalan karena bisa di dunia nyata ataupun bisa jadi film-film. Ternyata mereka bisa jadi adalah orang-orang pengidap skizofrenia. Kondisi apa itu dan emangnya apa yang sebenarnya mereka lihat dan rasain? skizofrenia. Bagus sekali. Ya, Jadi kalau skizofrenia adalah gangguan mental yang ngaruh ke kemampuan seseorang buat berpikir, untuk merasakan sesuatu dan berperilaku. Kondisi ini lumayan langka dan gejalanya bisa beda-beda di setiap orang. Ada yang ngedengar suara-suara misterius di kepala mereka, ada juga yang ngerasa disenggol padahal nggak ada apa-apa. Malah, bisa juga ada yang percaya kalau dirinya adalah orang lain. Dan kalau kita aja sehari-hari suka ngerasa susah ngambil keputusan, mereka bisa lebih parah lagi. Oke, terus apa sebenarnya yang bikin orang bisa kena skizofrenia? Oke, jadi peneliti bilang kalau penyebab pasti skizofrenia itu belum diketahuin. Tapi secara umum penyebabnya nggak cuma satu hal, melainkan tunggu. Oh, nggak ada apa-apa. dengan kombinasi faktor genetik dan faktor luar, misal lingkungan, stres, atau konsumsi narkotika. Para peneliti juga ngeduga kalau orang dengan skizofrenia punya lebih sedikit materi abu-abu di otaknya. Padahal bagian ini tuh penting banget buat berpikir dan menimbang sesuatu. Otak mereka juga lebih sensitif sama hormon ini, yang bikin otak terlalu aktif jadi bisa bikin halusinasi dan delusi. Terus ada terlalu banyak zat kimia ini di otak mereka yang ngeganggu kemampuan berpikir dan bikin memori jadi susah terbentuk. Kalau gitu, gimana caranya biar Oh, orang jadi sembuh itu dari buat kondisi teman ini? hayalan sendiri karena depresi. Sayangnya belum ada obat yang bisa nyembuhin skizofrenia. Cuma bukan berarti mereka nggak bisa dapetin pertolongan. Hah? Kalau kita punya teman atau keluarga yang ngalamin kondisi ini, kita bisa ajak mereka buat nyari bantuan profesional. Dan sayangnya, orang dengan skizofrenia masih ngalamin perlakuan yang nggak adil. Padahal sebenarnya beberapa pengidap skizofrenia bahkan lebih kreatif dan pinter dari kebanyakan orang. Salah satunya, orang ini. Sejak masih muda, Om John mulai nunjukin gejala-gejala penyakitnya. Walaupun begitu, Om John punya kemampuan otak di atas rata-rata. Sampai penghargaan Nobel pun dia dapetin. Dan kisahnya diceritain ke layar lebar.
Ternyata 2 menitan doang. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang dirasain sama para pengidap skizofrenia. Dengan pengobatan dan terapi yang tepat, mereka bisa hidup dengan normal dan bersosialisasi tanpa harus ngalamin diskriminasi. Dan tugas kita adalah buat ngebantu mereka, bukan malah ngejauhin. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih, bakso. Bagaimana Kuman dan kita lihat kotoran ini? ikut masuk. Tidak perlu takut. Hei, bukan ini. Kita akan lihat ini, pasti lucu. Bagaimana dengan ini? Tampaknya lucu kan? Oke, kita tahan ketawa. Yang ketawa dia yang kalah. Yang ketawa dia yang kalah, guys. Yang ketawa dia yang kalah. Yang ketawa dia yang kalah. Tolong atuk angkat jadi itu. Yang ketawa kalah, guys. Nanti komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yang ketawa dia kalah. Budak-budak ni. Tengok aku buat dodol. Macam mana nak buat dodol ni tu? Nak buat dodol kena sabar. Apa tu? Nak kau, nak pi, nak semua. Itulah, kau orang tak tahu. Yelah tu. Apa tu? Ini dodol ke Saleh? Wah, nampak sedap lah. Kecil saja. Tak cukup dodol ni tu. Jadi, tu makan dodol. Aduk. Yang ketawa kalah, guys. Cumi Pink, kita balik. Yalah. Busuknya. Pergi mandi. Busuk. Aku kalah. Apakah kalian sudah kalah? Aku baru 1 menit 43 detik. Busuk. Pergi. Macamlah kau wangi. Antara itu di suatu dimensi yang lain. Nyam 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 nyam. Apa yang kalah? Hari ni kita nak main apa? Apa nak kau dik? Ku menangis. Gak bisa napas aku. Kenapa ni? Jadi, tu habis dia makan rambutan tu. Ada yang ketawa gak, guys? Tak habis pun? Jaji tu makan. Kesian. Jaji. Jadi, tu Apa itu? Kepala bapak kau ada. Kepala bapak kau. Selamat murid-murid. Keluarkan gigi masing-masing. Sekarang cikgu munjuk gigi cikgu. Sekarang cikgu mau San keluar. Hai San, kamu cerita kat gigi kamu. Cantiknya. Oh, gigimu bagus tu. Oh, gigimu
senang, berhasiat dan seimbang. Muzi? Apa tuh? Kemasan baru, confidence pants, extra senap, 12 Vivi nangis. Murid-murid, cikgu nak bagi satu teka-teki. Hati! Lari! Siapa yang ketawa? Di videoku yang ini. Apa kabar adik-adik semua? Semua selamat? Bagus. Adik-adik, bila kebakaran, kita masih pesan, jangan lari. Action. Sekarang, kita akan tunjukkan cara bakar rumah teman. Mari sini. Tengok, ini semua adalah peralatan untuk bakar rumah. Siapa nak bakar rumah teman? Bagus. Sesat. Tengok rumah teman. Rumah sendiri kan dibakar. Rumah sendiri kan dibakar. Teger. Macam itulah cara bakar rumah teman. Bomba padamkan api je. Tunggu, biar lebih lucu lagi. Abang tunggu jadi tanya soalan tuh. Tugas Bobo lebih daripada itu. Kucing atas toko, kerbau masuk parit, kuda terlepas, bakar rumah. Semua tugas Bobo. Wah, macam viral lah. Apa itu di suatu dimensi yang lain? Taklah. Mana ada? Kurang mana hantu? Taklah. Cikgu Jasmine cakap hantu. Saja Cikgu Jasmine. Halo, Pak. Lepas maghrib nanti, boleh tak? Boleh. Korang nak pergi dengan siapa? Fizik. Hah? Nani? Sekejap je, tak lama. Latri. Inilah hantu di Cikgu Jasmine. Aduh. Hantu boy. Nah, pas pesan. Meanwhile, in our universe. Dua, tiga. Ayo, cantik. Apa lagi ini? Hai. Ayo datang kali ini untuk menjaga satu. Apa ini? Kamu semua gosok isan. Kita kena gosok isan 3 kali sehari. Hui, banyaknya. Jangan jadi macam dia, tak gosok isan. Sekarang doktor bertanya. Shh. Siapa sini suka gosok? Oh, tunjuk gosok. Bagus. Baik, doktor. Sekarang mari kita belajar cara gosok isan dengan botol. Dengan botol. Bagus.
Susan sekarang. Dah. Oke guys, kali ini dikatakan selesai ya. Dadah guys. Dah, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa buat. Dah lah.